Pada pagi hari ini nanti akan disampaikan materi tentang memanusiakan hubungan yang akan disampaikan oleh Bu Aan dan dipandu oleh moderator kita Bu Gina Aprilawati. Saya kira untuk biar waktu lebih efektif dan bisa maksimal nanti diskusinya, langsung saja saya serahkan room ini kepada moderator Bu Gina. Silakan Bu Gina. Baik, terima kasih Pak Yitno selaku host atas kesempatannya. Terima kasih sudah memfasilitasi kami di sini ya. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang luar biasa di pagi yang cerah ini ya, sehingga kita bisa kembali menimba ilmu di room ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini kita kembali akan menimba ilmu ya tentang memanusiakan hubungan. Baik Bapak Ibu, tak ada proses belajar tanpa relasi antar manusia. Kualitas relasi antara guru dan murid menentukan kualitas proses belajar. Tak ada murid yang mau menerima ilmu atau misalnya belajar dari orang yang tidak disukainya. Nah, itulah pentingnya memanusiakan hubungan antara guru dan murid. Nah, itu sekilas gambaran tentang materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ya, kita akan langsung saksikan saja, dengarkan saja paparannya dari presenter kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan biografi singkat beliau. Nama presenter kita pada pagi hari ini adalah Ibu Aan Nur Hasanah SPD. Beliau asli dari Karawang. Beliau lulusan UPI Bandung dan mengajar di SMA Insan Cendekia Al Kausar pada mata pelajaran ekonomi akuntansi sejak tahun 2005. Begitu ya. Kepada Ibu Aan, bagaimana? Sudah siap? Siap, insya Allah. Siap ya. Baik Ibu Aan, kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang untuk partisipan yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya berkesempatan kembali menampilkan materi untuk putaran kedua ya Bu Gina ya. Gitu. Dari judulnya Bapak Ibu mungkin beberapa sudah biasa ya dengan konsep memanusiakan hubungan. Di sini saya sebenarnya hanya ingin berbagi bagaimana saya istilahnya menganggap konsep itu sebagai sesuatu yang istimewa dalam sebuah pembelajaran. Nanti Bapak Ibu boleh sharing juga pengalamannya, karena memang betul tadi kata moderator bahwa dalam sebuah pembelajaran itu tidak mungkin tidak ada relasi antara manusianya gitu kan ya. Makanya sekarang kita tahu kan ya, ketika pembelajaran online berlangsung, di mana gurunya di mana, muridnya di mana, ada hal yang merasa kurang gitu kan ya Bu Gina ya gitu. Kayaknya anak-anak di minggu-minggu kedua tuh udah mulai bosan, pengennya itu ya ketemu sama gurunya gitu. Tapi mungkin ya tidak semuanya. Ada banyak anak yang biasa belajar online. Di sekolah saya dulu pernah ada istilahnya satu siswa yang keluar dari sekolah karena memang dia nggak cocok untuk pembelajaran klasikal yang ramai-ramai lah, dan memilih untuk homeschooling. Tapi kebanyakan memang pada dasarnya anak-anak tuh ya senangnya ya mereka ketemu gurunya, mereka ketemu sama teman-temannya, belajar bareng gitu kan ya. Maka disitulah hubungan antar guru dan murid jadi sesuatu yang penting, karena pembelajaran akan lebih berkualitas dengan memanusiakan hubungan tersebut. Baik, saya share dulu PPT-nya.
sudah terlihat, Bu Gina? Belum Ibu, masih loading sepertinya. Belum, sebentar. Kalau di saya udah. Nah, sudah Bu, sudah ada. Sudah, oke, sebentar. Nah, baik, sebentar. Pada kesempatan putaran kedua grup kami, ini masih saya tampilkan flyer yang dibuat oleh Bu Gina ya. Bu Gina memanusiakan hubungan guru dan murid. Bahasannya tentang tampil nggak Bu Gina? Di saya masih slide awal nih. Ini, nah udah tampil Bu. Slide awalnya ya, sudah tampil. Wan, halo. Halo Bu An. Sepertinya ada gangguan sinyal, Bu. Iya ya. Baik, sambil menunggu presenter kita, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di room kami. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang memanusiakan hubungan. Ya, saya bacakan kembali tadi pembukaannya, bahwa Bapak Ibu tak ada proses belajar tanpa relasi antar manusia. Jadi kualitas relasi antara guru dan murid menentukan kualitas proses belajar ya. Jadi tak ada anak yang mau belajar dari orang yang tak disukainya. Nah, itulah pentingnya memanusiakan hubungan antara guru dan muridnya. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang sangat istimewa sekali, karena pagi ini kita akan belajar bagaimana sih memanusiakan hubungan tersebut gitu, apalagi antara guru dan murid gitu. Dan di kolom chat juga sudah ada link presensi, Bapak Ibu silakan diisi. Sudah di-share oleh host kami di sini. Ya. Dan Bapak Ibu juga di perjalanannya nanti presenter kita memaparkan materinya, boleh bertanya ya Bapak Ibu, bertanya. Silahkan nanti ditulis di kolom chat. Insya Allah nanti pada sesi diskusi akan kami bacakan. Seperti itu Bapak Ibu. Sambil menunggu presenter kita ya, yang sedang yang sedang bersiap-siap.
Ini biasanya petisi dimunculkan di akhir katanya. Kami belajar dari pengalaman ya Pak Asep, jadi ada yang dia sudah masuk di awal gitu, tapi karena mungkin gangguan sinyal dan sebagainya, akhirnya harus keluar masuk, lupa Halo. sensinya kayak ini. Cek, Halo, cek. sudah datang. Halo Bu Aan. Ya Allah, ini saya pakai wifi rumah dan bermasalah, jadi kayaknya sekarang udah jelas ya. Sudah jelas sekali Bu. Mohon maaf, ternyata Sukabumi lebih keren daripada Karawang ternyata. Makin ini ya, makin betah di Sukabumi ya. Ya, makin cinta saya itu orang Karawang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya share lagi filenya ya. Baik Ibu, siap. Baru kali ini kita bermasalah. Saya bermasalah. Jaringannya. Biasanya Pak Itno. Jangan pulang dulu Bu, makanya di Al-Kausar full. Saya tuh pengennya nggak pulang, tapi takutnya Karawang di lockdown, habis itu nggak bisa pulang. Nah, udah muncul sekarang. Lihat. Dah. Alhamdulillah. Udah ya? Udah Bu. Ya. Silahkan Ibu dilanjut. Saat bukan bermasalahnya saat ini nih, share kontennya. Sepertinya saya harus pindah ke ruang. Nah ini ya, nggak jalan ya? Dikirim ke saya aja. Mungkin bisa dikirim ke saya Bu, nanti saya bantu untuk share-nya. Soalnya pakai video sih, ada videonya Pak Itno. Nggak ada sinyal. Am gantian dong, di luar. Justru kan nggak ada sinyal di kamar. Tadi wifi juga mati. Soalnya dipakai banyak orang kan. Bentar. Nah, kelihatan kan ya? Sudah kan ya? Muncul. Ada ya? Ada Bu, ada. Ada. Nah, harus keluar dulu. Baik. Kalau perlu naik kencang aja Bu sekalian. Memanusiakan hubungan. Jadi saya blank deh. Oke. Sebelum apa namanya kita lanjut bahas tentang memanusiakan hubungan, ada video yang ingin saya share. Sebentar, ini baru nyoba sekali nih. Oke. Waduh. Sudah terlihat Pak Itno? Bu Gina, halo Bu Gina. Masih loading Bu. Nah, nih udah. Ini, nah, padahal udah dicoba dari pagi nih dan berhasil. Ini mohon maaf jaringannya bermasalah. Mengapa? You know your exact life purpose. You know your destiny. I'm gonna show you 3 ways. You can figure it out. I wasn't born in Beverly Hills. I was born in the
kita nggak ngerti itu masih mau ulang lagi, habis itu kita boleh tanya pertanyaan. Kita nggak ngerti itu masih mau ulang lagi, habis itu kita boleh tanya pertanyaan. Bisa balap-balap. Sepertinya ada balapan ya Bu Aan ya. Iya, sebentar ya. Siap Bu. Ada satu ya. Kreatif yang kerjanya di visual art. Suaranya udah satu. Kreatif yang kerjanya di visual art. Bikin aku ketawa-ketawa terus. Kita nggak ngerti itu masih mau ulang lagi, habis itu kita boleh tanya pertanyaan. Bisa bikin kayak joke, cerdas, baik hati, gak galak. Guru keren seperti apa? Kita bisa dapat definisi. Nah, cukup jelas ya, Bu Gina. Tadi sempat berhenti Bu videonya, belum full. Oh, belum full. Diulang Bisa lagi ya. ya tuh. Sekarang tadi di Payitna bagaimana? Halo? Diulang lagi ya. Ya, tadi di saya sempat munculnya hanya apa namanya hanya sedikit ya Bu ya. Kita nggak ngerti itu masih mau ulang lagi. Ada suaranya tapi tidak ada videonya Bu. Oh gitu. Heeh. Tapi suaranya ada. Bentar ya. Kita bicara tentang kompetensi yang berkaitan dengan materi atau kompetensi guru yang lain. Kelihatan videonya nggak? Sip. Nah, kelihatan Bu gini. Nah, saya ulang ya. Sebentar, biar dua-duanya kelihatan. Seru soalnya, menurut saya video ini seru. Kreatif yang kerjanya di visual art. Bikin aku ketawa-ketawa terus. Kita nggak ngerti itu masih mau ulang lagi, habis itu kita boleh tanya pertanyaan. Bisa bikin kayak joke, cerdas, baik hati, gak galak. Guru keren seperti apa? Kita bisa dapat definisi yang sangat berbeda pada saat bertanya pada orang dewasa atau anak. Orang dewasa bicara tentang guru yang harus memahami ilmu, menyampaikan materi, membuat bahan pelajaran, dan lain-lain. Tapi anak selalu bicara tentang kualitas hubungan. Anak selalu bicara tentang emosi positif yang dimunculkan. Mengajar itu memang tentang memanusiakan hubungan. Itu prasyaratnya sebelum kita bicara tentang kompetensi yang berkaitan dengan materi atau kompetensi guru yang lain. Itu dia. Sebentar. Kita lanjut ke share ininya, PPT-nya. Kelihatan tadi ya Bu Gina ya? Kalau yang nggak kelihatan, saya jelaskan ulang lagi aja. Jangan ditonton ulang, nanti kelamaan. Baik, dari video tadi yang dipaparkan oleh Mbak Najila Shihab, mungkin pengalaman kita juga ya kalau kita ketemu sama murid yang pernah kita ajar, mesti mereka yang ditanya adalah kabar kita bagaimana dan menceritakan bagaimana mereka dulu sukacitanya istilahnya ya, maksudnya hal-hal yang sebenarnya yang mereka bangun kembali atau mencoba diingat kembali nggak ada satupun hubungannya sama kompetensi atau materi pelajaran. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Pasti yang diingat adalah Bu Aan kangen sama celoknya, Bu Aan kangen sama apa namanya masakannya, nggak ada tuh yang bahas Bu Aan saya masih ingat tentang inflasi atau Bu Aan saya masih ingat tentang jurnal umum gitu kan ya. Nggak ada tuh anak-anak yang masih ingat materi pelajarannya. Jangankan yang mereka sudah lulus kan Bapak Ibu ya.
saya pengalaman pribadi saya ketika mengajar adalah saat saya ngajarin tentang permintaan di kelas 10, beberapa bulan kemudian gitu kan sudah lupa, betul atau tidak? Ya kan ya? Betul, betul, Bu. Apalagi nanti menjelang UN. Itu saya biasanya otomatis harus mereview semua materi dari kelas 10 dan kelas 11 untuk persiapan UN. Karena memang hafalan atau materi sifatnya ya sementara, nggak banyak anak yang bisa mengingat itu sampai akhir atau apalagi sampai mereka lulus gitu kan ya. Kalau UN paling yang nyantol adalah untuk anak-anak yang biasa ikutan lomba, itu hanya beberapa saja, tapi selebihnya enggak. Jadi intinya maka dari pengalaman itu saya nggak pernah sekarang istilahnya memaksakan diri kalau anak harus bisa pelajaran saya, anak harus bisa ngapalin materi saya. Gitu. Memanusiakan hubungan. Tadi kata Mbak Najila Shihab bahwa kompetensi itu belakangan. Yang penting itu adalah relasi antara murid dan gurunya. Bahasanya yang mereka gunakan adalah memanusiakan hubungan. Ini bahasa yang pertama kali saya dengar ketika saya gabung pertama kali di sini di komunitas guru belajar. Foundernya itu Bu Najila Shihab, dia foundernya Sekolah Cikal, di antara Bapak Ibu yang sudah tahu ya. Konsep yang mereka perkenalkan tentang memanusiakan hubungan itu yang menarik buat saya. Walaupun sebenarnya mungkin di antara kita sudah nggak aneh ya arti dari memanusiakan hubungan, sudah biasa itu sih. Pokoknya hubungan positif, hubungan dekat antara murid dan guru itulah contoh dari memanusiakan hubungan. Ini bukunya ada Bapak Ibu, kalau mau dibeli kayaknya di Gramedia masih ada. Ini tulisannya Mbak Najila Shihab sebagai foundernya dan juga beberapa guru yang tergabung dalam komunitas guru belajar. Mereka berbagi pengalaman bagaimana memanusiakan hubungan dengan murid-murid mereka melalui praktek pembelajaran di kelasnya. Silahkan dicari dan dibaca. Intinya saya mendapatkan inspirasi judul hari ini adalah dari situ sebenarnya. Kemudian apa sih arti memanusiakan hubungan versi mereka? Sebenarnya intinya adalah praktek pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak. Jadi student center, semuanya based on student melihat anak semuanya berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, murid dan orang tua. Memanusiakan hubungan di sini sebenarnya ada 3 pihak yang terlibat ya Bapak Ibu. Ada kita sebagai pengajar dengan murid tentu saja dan juga dengan orang tua. Tapi untuk sharing pagi ini saya lebih fokus ke antara guru dan anak saja. Nah, menurut Suhud Rois, bukunya penulis di Facebook lumayan banyak blognya, memanusiakan hubungan adalah memandang anak sesuai dengan fitrahnya. Fitrah anak yang sedang tumbuh berkembang di mana ia butuh lahan subur dan perlakuan yang optimal. Jadi berdasarkan fitrahnya dan itu berbeda. Konsep memanusiakan hubungan menolak keras apa yang namanya standarisasi. Ya Bapak Ibu, jadi semua anak itu berbeda, nggak bisa distandarkan. Perkembangannya akan berbeda pula. Itu konsep utama dari memanusiakan hubungan, bahwa memandang anak itu berbeda. Nah, memanusiakan hubungan mengantar pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran akan berkualitas dengan adanya memanusiakan hubungan. Kita akan lebih nyaman kan ya kalau ngajar di sebuah kelas yang kita akrab dengan kelasnya. Kita dekat dengan anak-anaknya. Kita kangen gitu kan untuk ngajar di kelas itu. Itu akan berbeda dengan kalau kita ngajar di kelas yang masih baru, masih deg-degan tuh ya. Kadang-kadang kita kalau ngajar di kelas dulu deg-degan lah atau peringatan atau apalah. Nah, beda halnya kalau kita sudah mengenal anak-anak yang akan kita ajar. Kemudian katanya dengan memanusiakan hubungan, sikap anak akan lebih peduli dan semangat belajar. Tadi sempat disampaikan oleh Mbak Moderator bahwa nggak ada anak yang sebenarnya suka belajar dengan guru yang dia sukai. Itu kan ya? Seperti itu. Kemudian, masalahnya adalah ketika
di era sekarang kayaknya pemerataan pendidikan di mana-mana ya, sarana dan prasarana, kemudian kesejahteraan guru diperhatikan juga, istilah jadi pembahasan di beberapa seminar pendidikan gitu. Tapi jarang sekali mereka yang bahas tentang bagaimana hubungan pribadi antara guru sama muridnya gitu. Jadi psikologinya malah jarang sekali untuk dibahas. Padahal itu sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, yang kemudian yang akan saya bahas adalah memanusiakan hubungan dalam pembelajaran jarak jauh bagaimana. Dan sekarang kita sampai, halo Bu Gina. Halo. Halo Bu, terdengar Bu? Kedengaran ya? Oh, kedengaran ya, gitu. Siap. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memanusiakan hubungan dalam pembelajaran jarak jauh. Kita sudah lebih dari sebulan kan ya belajar jarak jauh, dan belum pasti juga ini akan berakhir kapan. Menurut beberapa orang, menurut kebanyakan orang, saya ambil pendapat ini dari Edutopia, ketika physical distancing atau jaga jarak sangat dianggap penting saat sosial dan emosional, jadi keterikatan emosi dan sosial sebenarnya lebih penting, lebih kritis perhatikan. Betul atau enggak Bapak Ibu? Nanti kita diskusi ya gitu. Betul nggak nih sharingnya Edutopia di Instagram? Iya, penting banget saat pandemi ketika kita harus menjaga jarak, tapi sekarang ada yang luput diperhatikan adalah sosial dan emosi orang-orang. Bapak Ibu pasti merasakan ya, ada beberapa bahasan yang nggak viral sih sebenarnya. Katanya perceraian di Cina selama pandemi itu meningkat katanya gitu kan ya. Nanti kita diskusikan kira-kira kenapa tuh gitu. Kemudian di Amerika disebutkan bahwa KDRT meningkat selama kurun waktu physical distancing ini. Kebayang nggak sih, bisa dianalisis kan ya kenapa gitu kan? Perceraian makin tinggi, kemudian kekerasan makin banyak. Kalau di Indonesia banyak anak yang ngeluh ya kan ya, sampai dibahas sama Gubernur Jawa Timur waktu itu. Kenapa guru-guru ngasih tugas banyak banget? Mereka stres gitu kan. Belum lagi orang tuanya yang ikut harus membantu mengerjakan tugas. Udah emosi tingkat. Disitulah peranan bahwa kita semua harus aware bahwa memanusiakan hubungan ini juga berlaku ketika pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, bagaimana pembelajaran jarak jauh yang memanusiakan hubungan? Ini saya ambil dari beberapa bahan. Yang pertama, Bapak Ibu harus ingat bahwa Mas Menteri di awal-awal belajar di rumah sempat membuat ini ya, saya ambil dari bahwa belajar di rumah salah satu syaratnya adalah dilarang membebani proses belajar secara daring dengan capaian kurikulum. Bayangkan ya, jadi nggak usah mikir sampai ini kurikulum saya belum beres nih gitu kan. Salah satu yang jadi concern masalah menyelesaikan hubungan katanya adalah banyak guru yang lebih peduli dengan dokumen kertas daripada anak-anaknya sendiri. Nah, ini sudah diarahkan dari awal bahwa ketika pembelajaran jarak jauh nggak usah deh ngomongin lagi capaian kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, materi dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup seperti COVID-19. Ekonomi agak gampang gitu kan, di beberapa pelajaran agak gampang untuk istilahnya mengkaitkan entah di pelajaran lainnya. Mungkin nanti Bapak Ibu share juga gimana mengkaitkan pembelajaran Ibu dengan ini istilahnya pembelajaran konteks ya, hubungkan materi pelajaran dengan situasi yang sedang terjadi. Kemudian tugas dan aktivitas disesuaikan dengan kondisi siswa seperti akses dan fasilitas. Ini memanusiakan hubungan lagi gitu kan. Ketika saya memilih judul ini, pagi-pagi saya dapat sharean dari grup MGMT Jawa Barat yang ekonomi.
ada guru yang istilahnya dapat curhatan dia mau kredit curhatan dari orang tuanya bahwa orang tua tersebut mau kredit handphone karena anaknya nggak bisa belajar karena nggak punya handphone gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian guru itu happy ketika kemudian kementerian membuat sebuah program bahwa belajar jarak jauh bisa difasilitasi melalui TVRI. Ternyata ada juga yang tidak punya TV gitu kan, susah kan itu, handphone sudah nggak punya, TV sudah nggak punya, terus belajarnya mau lewat apa gitu kan ya. Tapi di Facebook ada satu guru yang sempat meng-share pembelajaran dia itu dia ya mau nggak mau karena handphone tidak ada, TV juga nggak punya, dia mau nggak mau ya nyamperin anaknya gitu kan, nyamperin muridnya untuk belajar dulu, udah luar biasa banget gitu kan. Beda-beda semua permasalahannya. Nah, kan bahwa ketika kita memberikan tugas ke murid kita itu kita tahu bahwa murid itu kondisinya seperti apa, akses dan fasilitas yang mereka miliki seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini saya sempat dapat siaran ini dari Komunitas Guru Belajar, ada panduan sekolah lawan corona. Di situ nanti dijelaskan kira-kira yang memanusiakan hubungan pembelajaran tuh apa. Nanti Bapak Ibu boleh di-download, di situ sudah ada linknya. Kemudian ini beberapa panduannya. Yang pertama, lakukan pengumpulan informasi lebih dulu mengenai kesiapan orang tua. Tadi itu loh, jadi kita bisa tahu orang tua punya TV nggak, orang tua punya handphone nggak, orang tua fasilitasnya apa gitu kan ya. Kemudian ada guru TIK yang mensyaratkan anaknya harus belajar aplikasi berbasis Windows. Itu otomatis agak susah gitu kan. Belum lagi yang handphonenya cuma berbasis Android, apalagi yang nggak punya gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid. Kemarin itu saya sempat lihat live-nya KGB Cikal bahwa ketika Bapak Ibu melakukan video call dengan anak-anak, langsung pembelajaran Bapak Ibu gitu kan ya, ngobrol dulu, kalau nggak main game dulu, kalau nggak karaokean dulu ya lewat Zoom atau lewat Webex gitu kan, nyanyi-nyanyi dulu atau tembak-tembakan dulu apa aja biar mereka istilahnya mereka kan nggak ketemu teman-temannya ya, teman-temannya butuh hiburan gitu. Biar tidak stres, jadi jangan langsung ke pembelajaran. Kemudian memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan. Versi online dan offline itu waktunya berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memaksakan harus beres di jam yang sudah disediakan. Misalnya jam ekonomi itu harusnya selesai jam 8.20. Ada anak yang nggak selesai. Itu jangan langsung ditolak istilahnya lah. Berikan mereka keleluasaan karena memang urusan, jangankan mereka ya anak-anak ya, saya aja barusan gitu kan terkendala oleh koneksi kan, untung Pak Ibu mau bersabar menunggu saya gitu. Jadi harus ada kebijakan dari Bapak Ibu untuk bisa menghargai pekerjaan anak-anaknya atau memberikan waktu yang lebih untuk beberapa anak yang mungkin kesulitan. Kemudian yang berikutnya, keempat, membangun kesepakatan dengan orang tua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal, dan durasi konferensi gitu. Bapak Ibu, ada beberapa anak saya yang dia bisa pegang laptop kalau ayah ibunya sudah pulang kantor gitu kan ya. Untuk anak seusia kelas 11, dia istilahnya punya inisiatif untuk izin dulu ke saya, Bu, saya ngumpulin tugasnya nanti ya sore, Bu, karena mama saya belum pulang, laptopnya di mama saya. Itu boleh Bapak Ibu, jadi disesuaikan dengan kondisi anak-anak, nggak masalah sebenarnya. Jadi jangan langsung ditolak, nggak boleh. Deadline sudah selesai, kerjaan anak-anak nggak bisa ditunda lagi, nggak bisa seperti itu untuk jarak jauh. Kemudian menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memadukan tujuan kurikulum, minat murid, dan isu yang sedang hangat dibicarakan tadi ya, yang pembelajaran konteks gitu kan ya. Kalau ekonomi bahas bagaimana COVID-19 berpengaruh terhadap perekonomian ayah ibunya gitu kan, itu ngaruh kan ya di ekonomi. Bapak Ibu, pelajaran lainnya boleh disebutkan, hanya tergantung
apa namanya konteks dari mata pelajaran masing-masing. Seperti itu. Kemudian nah, hindari berarti tidak boleh. Hindari dalam PJJ pembelajaran jarak jauh. Hindari membuat aturan dan tugas yang tidak memahami kondisi murid. Tadi ya saya sudah dijelaskan. Kemudian hindari memaksakan tugas harus dikerjakan, tadi sudah bahasa juga gitu kan, durasi kecepatan yang sama untuk semua murid, nggak bisa ternyata kan ya. Kemudian hindari menuntut orang tua yang mendampingi penuh, apalagi untuk orang tuanya yang bekerja, nggak bisa itu. Mungkin kalau saya nggak kesulitan karena murid saya kan kelas 10, kelas 11 ya, agak sulit kalau misalnya murid-murid Bapak Ibu adalah anak TK atau anak SD, mereka kan mau nggak mau ya harus didampingi oleh orang tuanya. Nah itu gimana caranya tuh, kayaknya apa namanya tantangan guru SD sama guru TK dan sejenisnya itu agak-agak sulit. Kemudian ini sebenarnya video tapi takutnya lama lagi, saya nggak putarkan aja. Kayaknya ini udah slide yang terakhir, itu dia. Sisanya kita gunakan untuk diskusi barangkali Bapak Ibu. Silakan Bu Gina. Halo. Ya, halo Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Aan atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya. Juga membuka wawasan kita tentang apa sebetulnya memanusiakan hubungan itu. Ternyata setelah tadi dipaparkan oleh presenter kita bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lupa gitu. Kita terlalu fokus terhadap tugas-tugas yang terlalu prosedural gitu, sehingga kita lupa bahwa ada hati, ada emosi yang harus kita kelola. Mungkin begitu ya Bu Aan. Ya. Bu Aan, di sini sudah ada pertanyaan ya Bu Aan. Ya, mangga. Dari Bapak Herwan, katanya luar biasa materinya. Namun di saat kita ingin fokus pada kecakapan hidup siswa, sementara tuntutan kampus justru melihatnya nilai rapot. Bagaimana mensikapinya Bu Aan? Baik, ini masalah saya juga dan banyak guru-guru lainnya ya, ketika arahan menteri untuk kita jangan fokus pada capaian kurikulum sementara tuntutan sekolah ya, bahwa kita harus ada nilai, harus ada ujian segala macam. Sebenarnya salah satu hal yang menjadi kekuatan sih bahwa komunitas guru belajar diantaranya bahwa guru itu harus merdeka, istilahnya merdeka, mau berani mendobrak aturan begitu loh, intinya sih seperti itu, dan itu harus didukung oleh sekolah yang merdeka pula gitu. Kalau saya pribadi ya Bapak, saya menjawab dari sudut pandang saya saja bahwa tugas yang saya kaitkan itu berapa masih ada hubungan dengan capaian kurikulum, ada yang tidak juga, maka tugas-tugas itulah yang akhirnya nanti akan diberikan nilai dan kemudian disetorkan ke pihak sekolah. Kalau saya melakukan itu gitu kan, alhamdulillahnya kalau sekolah tidak terlalu protes dengan apa yang saya lakukan gitu kan ya, dan itu tergantung sekolah masing-masing sih Bapak Ibu gitu. Kita boleh sebenarnya bisa mensiasati sih bagian yang nyambung sama kurikulumnya, adalah satu cuman buat memenuhi tuntutan nilai di rapot misalnya, sisanya life skill, karena kan sebenarnya PJJ lama banget gitu kan ya, sementara nilai paling kalau untuk rapot misalnya butuh 1 penilaian gitu. Disiasatinya seperti itu saja Bapak Ibu. Kalau saya ya, yang lain boleh silakan berbagi, ada jawaban lain. Gitu Bu Gina. Ya, baik. Terima kasih Bu Aan. Bagaimana Pak Herwan? Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya nanti bisa menggali lagi, berdiskusi lagi gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau ingin berdiskusi terkait masalah yang dihadapi sehari-hari. Oh iya, ini ada pertanyaan juga dari
Bapak Ageng ya. Materinya menarik sekali Bu, katanya. Saya ada pertanyaan. Ketika kita sebagai orang tua, katakanlah tidak mampu memfasilitasi anak kita untuk mengikuti pembelajaran secara online, namun guru dari anak kita tidak mau tahu, katanya harus ikut. Bagaimana ya Bu menyikapinya gitu? Sepertinya jarang ya ada yang seperti itu, tapi mungkin ada mungkin Ada ya. sih, ada Bu Gina, ada. Ini sebenarnya nyambung sama ini deh, layanan primanya Bu Gina waktu itu ya, gitu kan. Kita ada sebenarnya gini, satu hal yang harus dilakukan adalah komunikasi ya, komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ada guru yang seperti itu, Bapak Ibu boleh coba ngobrol sama wali kelasnya, misalnya satu. Gitu. Kemudian tidak bisa bicarakan ke kepala sekolahnya. Jadi sebenarnya intinya adalah komunikasi. Insya Allah sebenarnya atau itu yang lagi viral di share banyak, satu orang guru di Facebook itu kan, dia memfoto kegiatan dia nyamperin beberapa muridnya gitu, dan itu memang butuh atau misalnya si orang tuanya. Sebenarnya itu ya Bu, Bapak Ibu tergantung di lapangan bagaimana ya, agak sulit juga sih. Tapi emang guru seperti itu ada ya. Kalau misalnya ada seperti itu ya, saya sih pertama yang dilakukan ya komunikasi dengan, misalnya kita kan sering berhubungan kalau murid, orang tua murid itu kan dengan wali kelas ya, dibicarakan dulu, dikomunikasikan dengan wali kelasnya seperti itu. Kayaknya banyak banget sih yang kondisinya seperti itu. Ada cerita teman saya itu punya ponakan di sebuah pesantren besar, tidak online Bapak Ibu tugasnya. Jadi gurunya karena muridnya ribuan gitu kan. Jadi sebelum mereka dipulangkan itu guru-gurunya mempersiapkan tugas-tugasnya based on paper gitu, lewat kertas aja gitu kan. Sebenarnya itu banyak hal kan, istilahnya kalau misalnya guru yang paham gitu kan tentang hal tersebut, insya Allah akan memaklumi sebenarnya begitu Bu Gina. Iya, baik. Begitu Bapak Ageng ya, semoga Semoga puas. Semoga supaya nanti kita bisa berdiskusi lagi, karena ini pembahasannya sebetulnya sangat menarik sekali ya Bu Aan. Saya rasa tidak cukup hanya untuk satu sesi gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ya Bu Aan untuk berdiskusi tentang masalah ini. Mungkin Bapak Ibu ada lagi? Ya betul. Bapak Ageng, intinya komunikasi ya Bu, betul komunikasi. Tapi tadi seperti yang Bu Aan sudah sampaikan sebetulnya ya di awal, bahwa kita harus mengecek dulu ya Bu Aan kesiapan orang tua dan siswa itu seperti apa, fasilitas yang mereka punya, fasilitas yang mendukung itu seperti apa. Nah mungkin itu ya. Nah itu dari sisi gurunya. Kalau dari sisi orang tua tadi yang seperti Bu An bilang, berkomunikasi dengan gurunya bahwa ini loh fasilitas yang kita punya, ini kemampuan kita seperti itu ya Bu An. Betul. Iya, ada lagi Bapak Ibu, kita masih punya sekitar 14 menit lagi. Ini sangat, mumpung ada ini nih, ada ahlinya nih di sini nih Bu Aan nih. Ayo. Ahlinya hanya share aja. Saya coba tampilkan satu video lagi ya untuk pembelajaran kontekstual gitu seperti apa ntar ya. Oh iya boleh Ibu, sambil kita menunggu siapa tahu nanti ada ini ya rekan-rekan yang terinspirasi untuk berdiskusi lagi ya. Semoga bisa ya. Ya. Bapak Ibu diingatkan kembali ya untuk link presensi di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Firman. Sambil tunggu ya Bu, boleh saya bacakan? Ya, mangga. Sambil saya coba ini. Ya baik, ini dari Pak Firman, katanya terkait dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, bagaimana dari guru kelas atau wali kelas untuk mengajak keterlibatan orang tua? Seperti itu Bu. Keterlibatan orang tua dalam kelas ya, sebentar. Nah, Pak Firman sebentar. Nah, sebentar ini dulu ya, mumpung bisa ya. Ya. Menurut aku kalau misalnya kita hafal tapi Bisa ya, kita nggak muncul, tidak Bu? ngerti
Iya Bu, Ini apa? tentang apa sih? Videonya tidak Tentang muncul. Heeh. apa? Tapi suaranya jelas. Ya, kalau kamu hafalin, Baik Ya, kenapa ke Pak Firman dulu ya, sebentar ya. Iya boleh. Apa nih? Apa tadi Bu Gina? Pertanyaannya terkait dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Bagaimana kiat dari guru kelas atau wali kelas untuk mengajak keterlibatan orang tua gitu ya? Oke. Saya share apa yang dilakukan oleh kami saja ya di sekolah saya. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu, kalau komunikasi sering dengan para orang tua tersebut, buat satu grup, satu kelas gitu kan ya. Untuk sharing semua informasi dari sekolah. Kita kan semua biasanya para wali kelas bikin grup ya, bikin ya. Itu kan ya. Nah, itu yang pertama. Jadi semua kelas itu ada grupnya masing-masing, dengan wali kelas ada di situ dan perwakilan wali murid. Itu yang pertama. Semua informasi ada di situ. Yang kedua, kalau beberapa wali kelas kami itu sering men-share kegiatan anak. Karena saya kan sekolah asrama, anaknya di sini orang tuanya jauh gitu kan ya. Cuman foto anaknya lagi ngantuk aja gitu kan, mereka sudah happy gitu, istilahnya kayak gitu. Apalagi kalau kami wali kelas sering-sering share kegiatan anak-anak lagi baca Quran, di share fotonya, lagi presentasi di share fotonya gitu. Jadi komunikasinya continue gitu, terusan gitu. Tidak ketemunya atau ngobrolnya cuma pas pembagian rapot saja. Jadi sehari-hari juga guru sering men-share kegiatan anak-anak. Itu salah satu caranya sih kalau yang kami lakukan, bahwa itu tuh istilahnya akan menciptakan ikatan antara wali kelas dan wali murid. Itu mungkin kalau saya gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Cut Laila, tapi saya skip dulu ke ini, sepertinya Pak Firman potongan yang tadi ya. Potongan yang tadi gitu ya. Jadi katanya kadang-kadang ada orang tua yang benar-benar menitipkan pendidikan anak ke sekolah gitu. Jadi istilahnya berlepas tangan mungkin begitu ya Pak Firman ya. Jadi banyak banget Pak Firman. Itu seperti apa itu Ibu? Jadi supaya ketika pembelajaran jarak jauh ini orang tua ya mau terlibat begitu. Banyak banget itu di sekolah saya ya kan Pak Ina ya gitu kan. Betul sekali. Hanya mengirim supirnya untuk ngambil rapot juga ada. Hanya mengirim sekretarisnya untuk telepon wali kelas juga ada gitu kan. Itu banyak banget sebenarnya, dan kita kan istilahnya itu sesuatu di luar kendali kita ya begini ya, bahwa bagaimana orang tua harus ke kita itu seperti apa. Tapi yang kita fokus adalah apa yang harus kita lakukan untuk supaya mereka peduli gitu kan. Di luar itu ya di luar kendali kita, guru-guru, maksudnya wali murid yang seperti itu, yang kita berpikir bahwa di sekolah itu ya udah anak saya harus baik, anak saya harus pintar gitu kan. Ya, saya sudah bayar, sudah selesai urusan itu ada sih. Cuman tidak mayoritas ya, ada saja selalu yang kayak seperti itu. Tapi tetap kita sebagai sekolah, pihak sekolah atau wali kelas tetap melaksanakan fungsi dan kewajiban kita terhadap itu mungkin begini. Ya. Baik, terima kasih Bu Aan. Seperti itu ya Pak Firman. Untuk selanjutnya Bu Aan ada pertanyaan dari Ibu Laila. Mohon sarannya bagaimana dengan standar penilaian bagi siswa yang terkendala mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mungkin ya dari segi fasilitas tidak mendukung, tapi ya kita sebagai guru juga perlu ya mungkin mendapatkan nilainya atau misalnya mengetahui progresnya seperti itu. Mungkin Bu Aan bagaimana? Nah, terima kasih Bu Cut Laila dari Aceh sepertinya. Aduh, kamu jauh ya Bu Cut Laila. Jauh banget gitu. Standar penilaian
itu tadi bagian materi kita kan memanusiakan hubungan ya. Satu hal yang ditentang adalah seperti yang distandarkan gitu kan ya. Standarisasi itu nggak bisa gitu kan. Makanya dari awal di panduan tadi pembelajaran jarak jauh salah satunya adalah bahwa nggak boleh menyamakan karena posisi anak berbeda-beda gitu. Berarti Khusus Laila harus memastikan nih kalau sudah memastikan anak A dan B fasilitasnya berbeda, maka disitulah peran guru yang kita ya sebagai guru untuk kreatif kira-kira dengan satu nilai yang sama si A disuruhnya ngapain nih, si B disuruhnya ngapain nih karena fasilitasnya berbeda. Itu saja sih kalau versi saya ya gitu. Karena Bu Laila yang harus muter otak nih gimana cari anak itu nanti ada nilai. Begitu Bu Gina. Ya, baik. Begitu ya Ibu Laila. Semoga bisa dan semoga bisa menyelesaikan ya permasalahan yang kita hadapi sehari-hari begitu. Bapak Ibu ada lagi? Kita masih punya sekitar 5 menit mungkin sebelum kita akhiri sesi 1 di hari Ahad ini. Satu lagi ya Bu Gina, dari video yang tadi mau saya tampilkan itu Pak Asep tanya apakah linknya bisa di-share. Insya Allah bisa ya Pak Asep, nanti di grup saya share gitu kan. Apa itu? Link presensi ya maksudnya? Apa link apa video atau apa? Sepertinya link video. Oh gitu, nanti kita di grup saya share. Satu hal berkaitan dengan memanusiakan hubungan dalam pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya bukan pembelajaran jarak jauh saja, bahwa pastikan kita harus tahu, itu di video yang akan saya tampilkan sebenarnya bahasannya, bahwa apa yang kita jelaskan ke anak adalah kita tahu manfaatnya buat apa. Bapak Ibu kan sering ditanya, ngapain saya belajar sains gitu kan ya. Toh saya nggak akan jadi saintis gitu kan. Ngapain saya belajar ekonomi? Bukan saya nggak akan jadi ahli ekonomi, saya maunya jadi pengacara. Nah, kayak gitu-gitu biar pertanyaan itu tidak ada, pastikan Bapak Ibu istilahnya tahu bahwa materi itu untuk apa gitu kan, manfaatnya apa di kehidupan mereka itu nanti bakal digunakan untuk apa. Itu salah satu cara kita pembelajaran untuk memanusiakan seperti itu. Jadi biar tidak ada pertanyaan dan sebenarnya itu bisa membuat anak juga lebih termotivasi belajarnya ya kalau tahu tujuannya buat apa gitu kan ya Bu Gina ya. Gitu. Kalau bahasa Inggris kan jelas ya bakal dipakai nanti buat komunikasi segala macam. Ekonomi beberapa ada yang sangat aplikatif juga gitu kan. Nah pastikan bahwa apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu kita tahu dulu manfaatnya apa biar anaknya nanti tahu manfaatnya. Itu mungkin Bu Gina. Iya begitu ya. Ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Asep. Ibu kayaknya kita masih ada waktu ya Bu ya? Iya. Ini sayang kalau tidak dijawab. Iya. Izin bertanya, memanusiakan hubungan bentuk realnya di kelas itu seperti apa? Kalau dilihat contoh video, anak itu lebih mengingat yang menyenangkan bagi mereka. Mungkin ini lebih ke kegiatan realnya ya Bu ya? Seperti apa sih kalau di kelas itu? Nah, sebenarnya intinya kan memanusiakan hubungan itu relasi positif antara positif dalam artian guru dan murid ya, guru dan murid gitu. Hanya bukan lain-lainnya. Kita paham terhadap anak gitu. Ada salah satu cara bagaimana memanusiakan hubungan adalah kita kenal anak yang kita mau ajar. Biasanya para wali kelas paham nih. Saya pribadi sebagai wali kelas, di kelas itu seringnya lebih banyak ngobrol sama anak daripada bahas materinya. Itu wali kelas. Kenapa? Karena kami butuh untuk dekat dengan mereka kan ya. Bahwa nanti kalau ada masalah apapun mereka nggak sungkan buat ngobrol ke kita. Maka diperbanyaklah kegiatan yang istilahnya nggak ada kaitannya dengan materi, hanya sekedar ngobrol. Misalnya ulang tahunnya kapan, misalnya sukanya apa, panggilannya apa. Beberapa dari kita kan apalagi TK ya Bu Gina ya, sering banget memanggil nama murid itu dengan panggilan ya, bukan nama asli ya. Iya betul. Itu kan ya. Nah seperti itu gitu kan ya, itu salah satu caranya sih kalau di kelas. Kalau saya pribadi saya sering bikin acara makan bareng, apalagi mereka kan anak-anak
asrama yang jauh dari orang tuanya ya Bapak Ibu, dibikinin kue apapun gitu kan ya, kue apa namanya yang sederhana pun mereka sudah happy gitu. Itu cara menjaga hubungan baik sama anak-anak sih sebenarnya, dan itu berhasil. Tapi Bapak Ibu jangan berharap maksudnya ketika kemudian anak-anak happy dengan kita otomatis nilainya bagus, nggak ada hubungannya ya kalau ke situ gitu kan. Karena yang nilainya jelek ya jelek aja gitu kan ya, tapi istilahnya kita bisa memahami murid-murid kita lebih baik lagi ketika kegiatan seperti itu banyak dilakukan di kelas. Seperti itu Bu Gina. Ya, betul. Yang lain juga boleh share, Bu Gina ngapain nih, Pak Ito ngapain misalnya sama anak-anaknya sama murid-muridnya di kelas. Iya, betul. Bagaimana Pak Asep ya? Itu sangat jelas, lugas, dan ringkas sekali pemaparan dari Bu Aan. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang dan terima kasih telah hadir di room untuk Bu Dini, tim ini ya, tim inti dari VCT ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di room kami. Semoga berkenan Ibu di sini. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, mungkin waktunya sekarang tinggal 2 menit lagi ya. Bagaimana Bapak host? Mau diakhiri saja atau bagaimana? Pak Yitno? Ya Bu. Ya, ini waktunya sudah, ini sepertinya menjelang akhir. Bagaimana Pak Yitno? Apakah kita Mungkin ini closing statement dari Bu Aan, barangkali ada closing statement. Ya baiklah, karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Sebelum kita akhiri sesi 1 di pagi hari ini, kepada Ibu presenter Ibu Aan, silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Gina dan Pak Yitno. Bapak Ibu, relasi positif antara kita sebagai guru dengan murid adalah hal yang sangat penting demi tercapainya kualitas pembelajaran yang baik gitu kan. Silahkan meluangkan waktu demi sebuah hubungan yang baik dengan murid-muridnya ya. Jangan sungkan untuk istilahnya mengakrabkan diri dengan murid-muridnya gitu kan, karena itu sebenarnya yang akan diingat oleh murid-murid kita nantinya ya. Itu mungkin Bu Gina, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya Bu Aan pemaparannya, tapi benar deh kalau saya pribadi saya merasa belum puas ini. Maksudnya dalam artian saya kayaknya pengen lebih banyak sharing lagi, diskusi lagi tentang materi ini gitu. Karena sepertinya masih banyak sekali kekurangan saya khususnya ya sebagai pengajar gitu. Jadi sepertinya saya perlu baca bukunya nih. Terima kasih kepada Ibu Aan ya yang sudah memberikan inspirasi gitu tentang materi ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena waktu jualah yang memisahkan kita, yang harus memisahkan kita, kita akhiri juga sesi di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada host kita Pak Yitno. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aan dan juga Bu Gina yang sudah memandu dan juga melaksanakan diskusi kita pada sesi yang pertama ini. Baik Bapak Ibu, karena tadi Bu Aan juga sudah menge-share ya itu link YouTube-nya bagi Pak Asep atau Bapak yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menyaksikan kembali lebih jelas mungkin karena tadi sempat terkendala sinyal, silakan diklik saja link yang sudah di-share oleh Bu